La 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 la. Sawadikap. Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Dimulai dari tahun 2022 bersama saya Agus Supriyono. Thank you udah nonton ya. Berarti Anda memang luar biasa. Nah, sesuai judul. Anyway, sebelum itu saya mau kasih tahu. Syuting kali ini benar-benar luar biasa. Karena sekarang jam berapa nih? Sekarang jam hampir mau jam 1 ya. Udah 50 menit 57, 3 menit lagi. Ini udah jam 1. Jam 1 apa? Jam 1 subuh. Ya, jadi ya beginilah kesibukan bapak-bapak yang sudah mempunyai 2 anak. Jadi waktunya hanya bisa subuh ketika mereka semua sudah pada tidur. Oke, kerja keras. Ya, sesuai judul kali ini kita akan membahas kisah mencekam serial killer yang paling terkenal di dunia, yaitu Charles Ng. Saya nggak tahu gimana cara bacanya si NG, jadi saya akan baca dia adalah Ng, Charles Ng dan Leonard Lake. Saya belum ngopi ini. Oke, sebelum kita tonton, seperti biasa, seperti YouTuber-YouTuber pada umumnya, tapi memang itu sangat berharga untuk kami, yaitu please like, comment, share, and subscribe channel saya ini. Ya, karena itu sangat membantu supaya saya grow up, supaya saya lebih semangat lagi. Ya, please subscribe channel saya ini. Sebelum kita bahas pembahasan serial killer yang sangat terkenal, kita akan saksikan video yang satu ini dulu. Dalam sejarah horor di dunia, pembunuhan berantai, begitu banyak tokoh-tokoh pembunuh yang sangat ikonik dan mengerikan, seperti Gacy, Jack the Ripper, Ted Bundy, Ramirez, dan masih banyak lagi lainnya, bro. Pembahasan kali ini adalah kisah yang mungkin paling menakutkan, tapi mungkin belum pernah kamu dengar. Jika kita menyebut nama Charles Ng dan Leonardo Lake, apa yang kamu ingat? Kamu gak ingat apa-apa? Ya memang saya belum cerita. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang 2 sosok sadis tersebut, setidaknya kita akan sedikit membocorkan bahwa kedua orang ini telah menculik orang-orang dan membawa korbannya ke bunker penyiksaan yang mereka bangun, di mana mereka menyiksa dan membunuh korban-korbannya. Bahkan mereka juga menyimpan catatan tertulis dan video yang terperinci dari kejahatannya. Ini udah bukan kaleng-kaleng, bro. Ini profesional. Ya, mungkin tidak seperti serial killer terkenal lainnya yang mungkin kalian sering dengar namanya. Tapi apa yang dilakukan kedua penjahat ini sangat biadab. Leonardo Lake dan Charles Ng menyewa sebuah pondok terpencil pada tahun 1980-an. Saya belum lahir. 5 tahun lagi baru saya lahir. Di dekat Wilseville, California, dan membangun bunker di mana mereka memenjarakan perempuan dan menggunakannya sebagai budak seks, menyiksa, dan kemudian membunuh mereka, suami mereka, dan anak-anak mereka. Ketika kejahatan berakhir, polisi menghubungkan Ng dan Lake dengan 12 kasus pembunuhan. Tetapi mereka menemukan kemungkinan bahwa jumlah sebenarnya adalah 5 kasus pembunuhan.
Nah, kita akan membahas siapa sih orang yang akan kita bahas ini, si Charles Ngeng. Ini dia siapa sih? Yuk, kita simak. Siapakah si Charles Chi-Tat Ngeng? Lahir di Hong Kong pada 24 Desember 1960. Dari pasangan Kenneth Eng dan Oi Ping, adalah seorang pembunuh berantai berdarah Tionghoa Amerika yang melakukan kejahatannya di Amerika Serikat. Dia telah memperkosa, menyiksa, dan membunuh sekitar 11-25 korban yang dilakukan bersama rekan kejahatannya, yaitu si Leonard Lake di Calaveras Country, California, di kaki Bukit Sierra Nevada, 60 mil dari Sacramento. Udah pernah ke sana? Saya juga belum. Setelah penahanan dan pemenjaraannya tahun 1985 di Kanada, dia dipenjara di tahun 1985. Itu gue berlahir. Atas tuduhan perampokan bersenjata, diikuti oleh perselisihan yang panjang antara pengadilan Kanada dan US. Ngeng diekstradisi ke California, diadili dan dinyatakan bersalah atas 11 pembunuhan. Diadilin aja ribet ya. Masa lalu Charles Ngeng, yuk kita bahas yuk. Ngeng adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak laki-laki di keluarganya. Orang tuanya sangat senang bahwa anak bungsu mereka adalah anak laki-laki, yaitu si Ngeng, dan menghujaninya dengan banyak perhatian. Jadi mereka happy banget ya, papa mamanya. Kenneth adalah seorang yang disiplin, ketat, dan terus mengawasi putranya, dan kerap mengingatkan Charles bahwa pendidikan yang baik adalah tiket menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi Charles si Charles ini Ngeng ya, berarti Charles ini Ngeng. Si Charles tuh Ngeng ya, kita bahas ya. Tapi si Ngeng lebih tertarik pada seni bela diri, sehingga ia pengen mengikuti jejak pahlawan, yaitu Bruce Lee. Charles bersekolah di sekolah paroki dan Kenneth berharap dia melakukan semua kewajibannya, belajar dengan giat dan unggul di kelasnya. Karena dia anak laki-laki satu-satunya, jadi bapaknya itu sangat antusias banget, happy banget punya anak cowok. Nah, makanya dia pengen si Charles ini, si Ngeng ini sekolahnya harus giat, harus belajar, sampai dia ikut di sekolah paroki. Paroki itu sekolah Katolik berarti ya. Nah, tetapi si Charles Ngeng adalah siswa yang malas ternyata, dan menerima nilai yang rendah, nilai jelek, Nobita berarti dia nih. Bapaknya Kenneth mengetahui kelakuan putranya dan ia tidak dapat menerimanya, sehingga menjadi sangat marah dan dia memukuli si Ngeng ini dengan tongkat berkali-kali. Pada usia 10 tahun, Ngeng menjadi pemberontak akhirnya ya, dan destruktif dan tertangkap suka mencuri. Dia tidak menyukai anak-anak bule dan selalu menyerang mereka yang melintasi jalanan. Jadi kalau ada bule dateng nih, langsung pengen gebukin aja gitu. Ketika dia menyalakan api di ruang kelas sambil bermain dengan bahan kimia terlarang, dia pun dikeluarkan dari sekolah. Dia udah males, goblok, bandel ya. Setelah ditangkap karena mengutil pada usia 15 tahun, ia pun dimasukkan ayahnya ke Bentham Grammar School, sebuah sekolah asrama di North Yorkshire, Inggris. Bapaknya kaya nih berarti nih. Tidak lama setelah di sana, Ngeng dikeluarkan juga dari sekolah karena mencuri. Dia ini hobi mencuri nih dari siswa lain dan balik lagi ke Hong Kong. Ngeng pindah ke Amerika Serikat dengan visa pelajar pada tahun 1978 dan belajar biologi di College of Notre Dame di Belmont, California. Dia keluar setelah 1 semester. Setelah itu ia terlibat dalam kecelakaan tabrak lari, dan untuk menghindari tuntutan ia mendaftar di Korps Marinir Amerika Serikat. Pada tahun 1981 dia dipenjara karena mencuri senjata, tetapi melarikan diri sebelum diadili dan melarikan diri ke California, di mana dia bertemu Lake dan istrinya si
Claras Balaz. Dia tinggal bersama mereka saat Ngeng dan Lake ditangkap oleh FBI atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Ngeng dinyatakan bersalah dan dikirim ke penjara di Leavenworth. Sementara Lake membuat jaminan dan bersembunyi di sebuah pondok terpencil di Wilsonville di pegunungan Sierra Nevada, California. Setelah Ngeng dibebaskan dari penjara 3 tahun kemudian, ia bersatu kembali dengan Lake di kebin dan mereka mulai hidup dalam fantasi sadis hingga keduanya telah membunuh setidaknya 7 pria termasuk saudara laki-laki Lake sendiri, 3 wanita dan 2 bayi pada tahun 1984 dan 1985. Dan dipercaya jumlahnya terbunuh jauh lebih banyak daripada itu. Nah, sekarang tadi tentang si Ngeng ya. Sekarang kita coba mengulas sedikit siapa sih Leonard Lake ini. Nah, Leonard Thomas Lake lahir pada tahun 29 Oktober 1945 sampai 6 Juni 1985. Juga dikenal sebagai Leonard Hill dan berbagai nama alias banyak nama lainnya. Setelah penangkapannya pada tahun 1985 karena senjata ilegal, pencurian mobil, dan tuduhan penipuan, Lake menelan pil sianida yang telah dijahit ke pakaiannya dan meninggal 4 hari kemudian. Sisa-sisa jenazah, rekaman video, dan jurnal yang ditemukan di pondok tempat pembantaian tadi kemudian menginformasi keterlibatan si Ngeng dan digunakan untuk menghukumnya atas 11 tuduhan pembunuhan berencana. Jadi si Leonard Thomas Lake ini orangnya rapi ya. Dia pengen buat jurnal, dia bikin video. Nah, di jurnal dan video itu dia menyebutkan juga bahwa Lake ikut bersama untuk pembunuhan tersebut. Jadi 2 orang ini emang gila. Masa lalu Lake lahir di San Francisco di California. Ketika dia berusia 6 tahun, orang tuanya berpisah, di mana dia dan saudara laki-lakinya tinggal dengan nenek dari pihak ibu mereka. Lake diceritakan sebagai anak yang cerdas, beda ya sama Ngeng yang bego. Bukan bego sih, males dan bandel. Kalau si Lake ini pinter justru, cerdas. Tetapi setelah terbiasa memotret telanjang saudara perempuannya yang tampaknya tidak dilarang oleh sang nenek, jadi neneknya tahu bahwa si Lake ini doyan fotoin telanjang saudara ceweknya dan neneknya diem aja. Dan macam apa itu? Dia menjadi terobsesi dengan pornografi akibatnya ya. Dia dikabarkan kerap mengancam saudara perempuannya untuk melakukan tindakan seksual. Dia juga gemar mengumpulkan tikus dan membunuh mereka dengan melarutkannya dengan bahan kimia. Dengan cara yang sama, dia kemudian akan membuang korban-korban manusianya. Setelah masuk di sekolah tinggi Balboa, Lake mendaftar di Korps Marinir Amerika Serikat pada tahun 1964. Dia pernah bertugas di Perang Vietnam sebagai teknisi elektronik radar. Dia pernah jadi angkatan bersenjata ini bro. Agak ngeri juga orang ini ya. Selama periode ini, Lake pertama kali didiagnosis dengan gangguan kepribadian skizofrenia yang disebut gangguan delusi. Dia, Danang, ia mendapatkan psikoterapi dan pada tahun 1971 ia keluar dari rumah sakit. Lake menetap di San Jose dan mendaftar di San Jose State University, tetapi keluar setelah 1 semester karena ia terpikat dengan gaya hidup hippie di San Francisco. Dia menikah sebentar di tahun 1975. Pernikahan itu bubar setelah istrinya mengetahui bahwa dia telah membuat dan membintangi di film-film porno amatir. Biasanya melibatkan adegan slavery atau sadomasochisme. Lebih ke suka penyiksaan gitu ya. Nanti kamu coba googling aja, sadomasochisme.
Nah, selama 8 tahun berikutnya, Lake tinggal di Greenfield Range, sebuah pemukiman seluas 5.600 kilometer di dekat Kelpela, utara Ukiah di California Utara. Di sana ia bertemu dan akhirnya menikahi Clarlyn Ballas yang dijuluki Cricket, yang bukan saja sebagai istri, tapi ia juga terlibat dalam Fantasy Lake dan tampil dalam banyak film porno buatan Lake. Jadi dua pasangan ini gila. Nah, sekarang kita akan membahas ke pertemuan Lake dan si Charles Ngeng. Apakah didorong oleh gangguan kepribadian skizofrenia atau sekedar paranoia yang terus meningkat yang dialami sebagian besar orang Amerika mengenai perang nuklir pada saat itu? Leonard Lake mulai percaya bahwa dunia sedang menghadapi bencana nuklir yang akan datang. Untuk bertahan dari bencana ini, Lake ingin membangun bunker untuk bertahan hidup. Namun, pemilik peternakan Greenfield menghentikan rencana ini dan memaksa Lake untuk membawanya ke tempat lain. Namun kabar yang menggembirakan adalah ketika dia tahu bahwa keluarga istrinya memiliki sebuah pondok di hutan yang dengan senang hati menyewakannya kepada mereka. Dipercaya juga bahwa tak lama setelah pindah ke kabin, Lake mengundang adik lelakinya, Donald, dan temannya Charles Gunner yang pernah menjadi pendamping pria di pernikahannya dengan Ballas ke kabinnya. Apakah mereka memasuki ruang bawah tanahnya dengan sukarela atau dipaksa, entahlah. Tetapi yang jelas bahwa mereka telah terbunuh di sana. Setelah kematian mereka, Lake mencuri uang tunai yang mereka miliki serta kartu identitas mereka dan mulai menyamar sebagai Charles Gunner. Apa gue bilang? Ini orang gila, men. Kita lanjut ya. Kematian ini hampir tidak memadamkan keinginan Lake. Pada tahun 1981, ia memposting iklan di majalah Wargamers. Mungkin juga ia mencari korban. Mungkin. Tapi kayaknya iya. Tapi apa yang dia dapatkan adalah seorang partner. Jadi dia pengen, karena gara-gara ngebunuh, dia sebelum-sebelumnya kan dia suka hobi banget ngebunuh tikus gitu ya, dan dia suka bikin film-film porno yang sadis-sadis begitu ya. Nah, dia pengen ngundang tuh saudara iparnya itu, dibunuh dong di situ. Dari situ dia malah ketagihan, akhirnya dia bikin iklan supaya ya pada dateng lah. Mungkin iklannya iklan apa, fotografer gitu kan. Dia juga hobi kan fotografer tapi nude. Nah, makanya dia bikin iklan. Pokoknya intinya gimana caranya orang tuh datang ke tempat dia, ke kabinnya dia, ya berdalih mau foto mau apa gitu ya. Tiba-tiba ya paling dibunuh, disuruh main film kali ya, terus dibunuh. Gila sih ini orangnya. Oke, kita lanjut. Nah, Charles Ngeng sangat mirip dengan Leonard Lake. Meskipun 15 tahun lebih muda dari Lake, Ngeng telah mengikuti jalur kehidupan yang hampir sama. Sejak usia anak-anak, Ngeng mengidap kleptomania yang serius. Nah, ini makanya kenapa dia tuh bolak-balik kan di sekolahin di Inggris. Tadi pertama kali di sekolahin ke jadi paroki gitu, di sekolah di paroki gagal, di Inggris gagal, di US gagal. Jadi karena dia juga suka hobi tuh ini pencuri barang, klepto dia orang. Nah, jadi sejak usia anak-anak mengidap kleptomania yang serius, menjadi terkenal di kota kelahirannya di Hong Kong karena jari-jarinya yang gemar mengutil, menyusul pengusirannya dari sebuah sekolah asrama Inggris karena mencuri dari teman-temannya mencuri teman-teman sekolahannya. Ia berusaha untuk melanjutkan pendidikannya di College of Notre Dame di California. Sekali lagi, mirip dengan masa lalu Lake sendiri, Ngeng hanya bertahan 1 semester. Setelah terlibat dalam kecelakaan tabrak lari, ia bergabung dengan Korps Marinir untuk menghindari penuntutan. Sayangnya, kecenderungan maniknya tidak cocok untuk marinir dan dia dipecat secara tidak hormat pada tahun 1984 karena desersi.
Apakah Lake bermaksud agar Ngeng menjadi korban berikutnya? Atau apakah dia melihat kecenderungan psikotik yang sama pada diri pemuda ini? Seperti dirinya sendiri, Lake mengundang Ngeng untuk tinggal di pondoknya di hutan. Jadi karena dia lihat, wah, si bocah Ngeng ini mirip sama gua, walaupun dia lebih muda ya, dia kayak masa lalu gua ya. Kayaknya perlu diasah bakatnya, ini udah bagus, suka mencuri, tinggal ya coba kita asah dulu ya. Makanya si Ngeng itu disuruh, dah lu nginep aja dah di tempat gua dah, ntar lu mau makan tidur gretos ya, yang penting lu ikut gua punya project kecil-kecilan gitu kan, lu ikut gua, bantu project gua di bawah, oke. Persatuan ini terbukti merupakan sebuah kecocokan, namun awal sebuah neraka. Selama tahun berikutnya, Lake mengundang Charles Ngeng ke dunianya yang gelap untuk penyiksaan dan pembunuhan. Dan keduanya mulai melakukan pembunuhan besar-besaran dan mencuri identitas korban mereka untuk mendapatkan pinjaman hutang atas nama mereka dan terus membangun benteng pertahanan mereka. Sejarah kleptomania dan pencurian identitas akan menjadi kehancuran mereka. Keduanya dengan cepat menjadi teman baik, dan Lake memberitahu Ngeng tentang rencananya untuk menciptakan wanita yang sempurna. Gagasan misi Gionisnya ini adalah bahwa wanita yang sempurna 100% adalah yang patuh kepada suaminya. Nah, pernah dengar kan hal-hal kutipan seperti ini? Nah, itulah awal dari kasus-kasus seperti ini. Makanya bahaya, hati-hati bro. Dia menyebutnya of the self, yang berarti dia bisa mengambilnya dari rak, melakukan apapun yang dia inginkan terhadapnya, dan kemudian membuangnya ketika sudah bosan. Jadi ya itu tuh ya namanya psikopat ya. Psikopat. Jadi laki-laki adalah di atas wanita. Jadi wanita tuh jauh men. Wanita itu ya penting lu harus nurut sama suami. Ketika lu udah menikah, lu harus nurut sama suami. Lu harus nurut sama gue. Apa yang gue kerjakan, apa yang gue lakukan, gue mau apa sama lu ya, terserah. Anak lu udah jadi milik gue. Gue udah bosan, bye. Itu berbahaya bro. Ingat bro, lupa. Dan ketika Lake menyampaikan ide gila itu kepada Ngeng, dia menyukai ide tersebut. Karena memang mereka berdua ini gila bro. Antara tahun 1983 dan 1985, Leonard Lake dan Charles Ngeng mencuri, menyiksa, memperkosa, dan membunuh antara 8 dan 25 orang, kebanyakan wanita, di bunker mereka. Anjay. Polisi tetap tidak yakin mengenai jumlah pembunuhan yang sebenarnya karena mereka hanya menemukan sisa 12 orang di kabin mereka dan menduga mungkin ada setidaknya selusin lagi dilihat dari koleksi potongan-potongan tulang belulang manusia yang ditemukan di TKP. Kedua lelaki itu menahan korban laki-laki dan perempuan di dalam bunker Cinder Block 3 setengah kaki yang berisi hanya satu buah ember dan kertas toilet di dalamnya. Bunker itu juga dilapisi dengan cermin satu arah. Pasca pembunuhan, Lake akan memotong-motong dan menghancurkan mayat-mayat korban mereka menggunakan trik yang dia pelajari saat masih anak-anak, yaitu melarutkannya ke dalam cairan kimia dan asam. Lalu mereka akan menyebar apapun yang tersisa dari tubuh korban di perkarangan kabin. Di antara para korban yang teridentifikasi secara positif adalah seorang pria lokal bernama Robin Stripley. Seorang lokal lainnya bernama Paul Kostner. Pasangan yang tinggal di jalanan bernama Harvey dan Deborah Dubs. Dan beberapa anak lokal lainnya. Di antara barang-barang Lake, polisi menemukan rekaman video para lelaki itu menyiksa dan memperkosa korban mereka.
Dalam beberapa kasus, para pasangan dibuat untuk menyaksikan istri-istri mereka mengalami pelecehan seksual sebelum mereka berdua dibunuh. Anjay. Jadi suaminya disuruh nonton istrinya yang lagi diperkosa. After that, mereka berdua dibunuh. Satu korban, Deborah atau Debbie Dubs, dilecehkan secara kejam dalam rekaman sehingga dia tidak bisa selamat dari siksaan itu. Para lelaki itu mengikat para wanita, memaksa mereka melakukan seks oral, dan pesta pora juga menggunakan setrika. Ancuk. Para tawanan seks berusia antara 12 dan 20-an, dan hanya 6 wanita yang ada dalam rekaman video-video tersebut yang kemudian ditemukan hidup. 15 dari mereka masih hilang. Kalian mau nonton videonya? Mau? Saya ada nih videonya. Ya, tonton dulu nih, tonton. Tuh. We'll be as nice as we can to you within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down, rape you, shoot you, and bury you. So, my lady, time's up. Make your choice. I need to explain. What I want is an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight. You're even attempting to make noise. It's immaterial as to whether I hear you or anyone else hears you. You will be whipped very severely. And tell me you understand. I understand. I'm having a little... Your baby is going to be taken away. Excuse me. I'm going to be taken away. There's a family down in Fresno that doesn't have a baby. You're not taking my baby. And the baby's dead, right? I think they got one now. That's my baby. Menurut mantan teman satu sel si Charles Ngeng, pembunuh berantai itu pernah membual padanya tentang penyiksaan dan pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap para korbannya dengan menggunakan bor listrik dan tang. Pria-pria itu tampaknya tidak memiliki tipe khusus selain ketertarikan mereka untuk menyiksa wanita, karena mereka juga diketahui telah membunuh anak-anak dan pria. Setidaknya dalam 2 kejadian mereka menculik dan membunuh sebuah keluarga. Satu keluarga dibunuh ayah, ibu, dan anaknya, termasuk tetangganya Leonie Bond dan Brenda O'Connor yang memiliki putra berusia 2 tahun. Biasanya mereka akan membunuh para pria ataupun anak korbannya terlebih dahulu sebelum membunuh si wanita. Namun tindakan paling biadab yang dilakukan keduanya adalah membunuh bayi di hadapan ibunya sendiri. Dan tenan iki wong iki rek. Nah, ini bab di mana terbongkarnya kejahatan mereka. Pada bulan Juni 1984, ketika dalam perjalanan ke pusat kota San Francisco, Ngeng berusaha untuk mengutil ragum Vise dari toko perangkat keras. Petugas itu menangkapnya dan menahannya, mengancam akan memanggil polisi. Ngeng panik dan menelpon Lake yang berjalan ke toko dalam upaya untuk membayar ragum Vise dan menenangkan situasi. Begitu udah ketangkap sama polisi nih, Pak, tunggu bentar Pak, saya mau telepon saudara saya Pak. Ini ntar biar dia bayar dah Pak. Iya, saya ini tangan saya otomatis ngambil barang Pak. Saya telepon ini dah saudara saya supaya dia suruh kesini deh Bang. Ampun Pak, jangan masuk penjara Pak saya Pak. Sayangnya, pada saat Lake tiba, polisi pun demikian. Dengan cepat mereka dapat melihat perilaku abnormal Lake, dan bukannya melepas Ngeng, mereka juga mempertanyakan si Lake. Hal-hal berubah dari buruk menjadi lebih buruk ketika Lake menyerahkan SIM yang tidak memiliki kemiripan dengannya. Dan ketika diketahui bahwa lelaki dalam SIM adalah Robin Stapley yang telah hilang selama beberapa bulan.
Cara ini cerdas tapi goblok juga wong iki. Selain itu, polisi menemukan senjata yang dilengkapi peredam ilegal di bagasi mobil Lake yang didaftarkan atas nama Paul Costner, warga San Francisco yang hilang. Mobil dan pistol ini cukup untuk menangkap Leonard Lake, belum lagi perbuatan Charles Ngeng yang mengutil. Setelah penangkapan mereka, polisi menggeledah ruang bawah tanah kabin dan menemukan beberapa kendaraan curian serta sekitar 40 pon tulang manusia yang hancur dan terbakar. Nah, sekarang kita akan masuk bab pengadilan dan hukuman. Pihak berwenang juga menemukan peta harta karun di kabin yang menuntut mereka menuju tempat mereka mengubur tong-tong. Yang satu diisi dengan cukup banyak kartu-kartu identitas yang dicuri, kartu kredit, dan barang-barang pribadi yang membuat polisi percaya bahwa Lake telah menewaskan sedikitnya 25 orang. Tong lainnya bahkan lebih mengerikan lagi. Di dalamnya ada puluhan halaman dari jurnal pribadi Lake dan rekaman video yang menampilkan pemerkosaan dan penyiksaan 2 wanita. 12 orang diidentifikasi secara positif dari sisa-sisa yang ditemukan di TKP. Tetapi para ahli percaya mungkin ada lebih dari 25. Tampaknya Leonard Lake tahu bahwa tidak mungkin dia keluar dari penjara. Sebelum dia ditangkap, dia memiliki ide untuk menjahit pil sianida ke lapisan pakaiannya. Saat dalam tahanan, dia menelan beberapa dari pil itu. Dia pun sekarat dan akhirnya meninggal dunia di dalam penjara sebelum ia bisa bertanggung jawab atas kejahatannya. Rekannya Charles Ng tidak begitu pintar dan ia pun harus menghadapi persidangan atas 11 tuduhan pembunuhan. Gece gitu. Dia tahu kan, waduh, hancur kasus gua ketahuan ya kan, pembunuhan. Ngeng dan pengacaranya menggunakan berbagai taktik hukum untuk menunda persidangannya, tetapi akhirnya dimulai pada Oktober 1998 di Orange County, Calif. Tim pembelanya menghadirkan Ngeng sebagai terpidana yang tidak terlibat ke dalam pembunuhan sadis Lake. No, alasannya. Tetapi para jaksa menunjukkan sebuah sketsa yang digambar oleh Ngeng, sebuah adegan pembunuhan yang terjadi di kabin Wells Flea, secara detail dan pastinya cuma diketahui oleh orang yang terlibat di dalamnya. Mereka juga menghadirkan seorang saksi yang telah lolos dari sasaran pembunuhan dan selamat. Saksi menyatakan Ngeng bukan Lake yang mencoba membunuhnya. Pada tahun 1999, Ngeng dijatuhin hukuman mati dan suntikan mematikan. Dan hingga saat ini ia masih menunggu eksekusi matinya dilaksanakan di penjara negara San Quentin. Oke, terima kasih. Kalian sudah nonton sampai akhir. Jadi kalian tahu ceritanya. Kalian kalau sambil nyetir, dengerin saya ngoceh. Biarkan saya ngoceh untuk Anda, biarkan saya bercerita untuk Anda. Terima kasih Anda sudah mendengarkan kisah-kisah inspiratif. Ini kisah inspiratif apa kagak sih? Kisah-kisah menyeramkan, serial killer yang paling terkenal ya. Thank you sudah nonton. And once again, please subscribe my channel kalau Anda suka. Kalau Anda nggak suka, tetap subscribe channel saya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di episode-episode serial killer yang lainnya. Bye. Diawali dari tahun 2002.